Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk ke dalam sistem diskrit. Sebelumnya kita membicarakan mengenai sinyal-sinyal waktu diskrit. Ya, kita akan bicarakan sistem waktu diskrit. Maaf, ini kurang ada waktu ataupun tulisan waktunya, tapi tidak mengapa. Baik, jadi di bagian yang kedua ini yang perlu diperhatikan, ya, itu adalah dalam pengolahan atau pemrosesan sinyal digital. Kita katakan bahwa sistem itu memproses sinyal masukan menjadi sinyal keluaran ataupun luaran, ya. Nah, sistem diskrit secara luas diklasifikasikan menjadi sistem linear, ini seperti yang ada di gambar sebelah kanan di sini, dan sistem non-linear. Jadi dari kedua gambar ini Anda semua bisa melihat perbedaannya sangat mencolok sekali antara sifat linear dan sifat non-linear. Ya, oke. Kalau linear biasanya secara matematis kan ada apa yang disebut sebagai kemiringan ini, ya, gradien. Y sama dengan mx plus c. C itu adalah perpotongan dengan sudut dengan sumbu ini, ya. Apa di sini? Distance misalnya, atau sumbu y gitu, ya. Sedangkan kalau non-linear tidak bisa sekedar y sama dengan mx plus c, tapi mungkin mx kuadrat plus bx plus c gitu, ya, semacam itu. Jadi ordernya pasti lebih dari satu, ya. Nah, yang kita bicarakan di sini adalah sistem, bukan sinyal lagi, tapi sistem waktu diskrit. Ada linear dan non-linear. Nah, yang akan kita bicarakan pada pengolahan sinyal digital itu nanti akan lebih banyak atau lebih sebagian besar itu akan membahas mengenai yang linear system. Tapi yang jelas bahwa sistem linear itu ataupun sistem apa saja itu memproses sinyal yang dari input menjadi output, ya. Jadi itu yang perlu digarisbawahi seperti itu. Nah, oke, kita akan coba lihat beberapa konsep ataupun beberapa definisi terkait dengan sistem linear dalam dua slide ini. Jadi dikatakan bahwa sistem diskrit T itu adalah operator linear L jika dan hanya jika L itu sendiri memenuhi prinsip superposisi. Anda perhatikan persamaan 210. Ya, ini adalah persamaan yang terkait dengan superposisi. Itu yang perlu Anda perhatikan di sini. Nah, di sini kalau ada operator L dikenakan pada suatu penjumlahan, misalnya di sini dua sequence yang masing-masing di scale dengan A1 dan A2, ini masing-masing ada X1, X2, diskalekan dengan A1 dan A2, maka sesuai dengan prinsip superposisi atau persamaan 210, operator L ataupun kedua penjumlahan scaling atau scaling addition di sini, itu kalau kita kenal dengan operator L, maka bisa kita tuliskan atau bisa kita operatorkan L sendiri-sendiri baru dijumlahkan. Ya, ini kita operatorkan L dulu yang X1, kemudian karena ini A itu adalah konstanta, bisa keluar dari operator A1 LX1 ditambah A2 LX2. Jadi jika ini digabung itu sama aja dengan penjumlahan satu per satu untuk setiap nilai A1, A2 maupun untuk sequence X1 dan X2. Jika ada sequence, ya, yang tidak memenuhi 210 di sini, ya tidak bisa dikatakan linear karena tidak memenuhi prinsip superposisi. Oke, ya, jelas ya. Nah, menggunakan persamaan 23, 210 sebelumnya, keluaran YN dari sistem linear kemasukan sembarang XN diberikan oleh ini. Jadi YN itu sama dengan L. L itu adalah lambang suatu sistem linear terhadap XN, di mana L misalkan saja ini XK dikalikan delta minus KN, maka otomatis kan ini karena dia sifatnya linear, maka L itu dikenakan pada ininya aja, pada
impulsnya ya, impuls sekuennya saja. XK tidak terkena itu ya. Karena pada dasarnya di sini yang dikenai linear tuh ininya. Ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan apa terkait dengan konsep superposisi di persamaan 210 seperti ini. Ya. Jadi kalau kita operatorkan ya linear persamaan seperti ini kan XK ya, delta N minus K. Itu maka otomatis yang L ini dikenakan pada ini. Ya. Jadi sifat-sifatnya ini, sifat ini. Jadi baru kemudian dikalikan dengan XK. Oke, itu sifatnya. Yang kedua, respon ini yang tadi seperti yang disebutkan di sini, ya, itu diartikan sebagai tanggap sistem linear atau linear system respon. Ya, linear system respon itu yang perlu Anda ketahui, istilahnya adalah linear system respon pada waktu n, ya, pada waktu n di sini untuk sampel satuan pada waktu k. Oke, saya beri catatan ini ya. Ini yang ini ya, yang bagian ini itu kita sebut sebagai linear system response. Nah ini linear system response. Baik, nah ini. Kemudian juga disebut sebagai impulse response, dilambangkan dengan HNK, maka luaran diberikan oleh superposition addition atau penjumlahan superposisi itu menggunakan 211. Nah, ini menggunakan 211. Nah, perhitungan 211 itu ya. Ini Anda perhatikan ini ada XK dan ada XK, ada HNK. HNK kita sebut sebagai impulse respon di sini. Impulse respon. Gitu ya. Nah, ini kan berubah-ubah ini. Ya. Tanggap impulsnya itu berubah-ubah sepanjang waktu, dan itu kan jadi nggak nyaman gitu, jadi kurang nyaman. Ya, sebenarnya emang itu diserahkan komputasi, bukan kita yang itu. Tapi kan persoalannya jadi kompleksitas dalam komputasi itu kan membuat jadi lama dan seterusnya. Oleh karena itu yang kita gunakan nanti adalah yang time invariant. Oke ya. Jadi yang pertama adalah sistem yang linear, kemudian yang kedua itu sistem yang time invariant system. Ya. Nah, kaitannya dengan hal yang sedang kita bahas ini, time invariant, nanti kita coba lihat itu yang bagaimana. Nah, ini contohnya. Jadi kalau linear system, ya, kalau non linear system jelas ya, tidak lebih cenderung sporadis ini ya. Lebih cenderung sporadis. Ini terlihat sekali periodiknya itu ya. Ini yang sistem linear. Itu kalau secara sistem ilustrasinya semacam ini. Nah, oke. Ini juga nanti akan saya singkat-singkat aja karena nanti bisa dibaca, dipahami di slide yang kita upload di e-learning gitu ya. Jadi ini ada 3, tentukan mana yang linear ya. 1 itu bagaimana, 2 bagaimana, 3 bagaimana. Nah, kita harus menggunakan apa di sini? Konsepnya sebentar. Yaitu konsep superposisi ya. Harus mengikuti ini. Nah, di sini misalnya Y sama dengan TX 3X kuadrat, maka kita jadikan seperti ini. Ya, kan rumusnya kan tadi yang ini. Ya. Operatornya kan T di sini kan, yang ditanya T-nya ini linear atau enggak. Artinya kalau sistem ini tak kasih T ini, dia nanti linear enggak. Maka kalau A1X1 kan jadi A1X1N, jadi A2X2N. Nah, ini kan kuadrat toh. Jadi ini kuadrat. Ya. Jadi ini 3X kuadrat N. Jadi 3 ini kita anggap sebagai X-nya ini. Gitu ya. Kita anggap sebagai X-nya, kita masukkan ke situ, ke sini ya. Nah, itu ternyata hasilnya ini. Dan kalau kita bikin A1 Y1 ditambah A2 Y2 kan ini. Y1 itu kan berarti X1 3X1 kuadrat ini ya.
3 dikalikan A1 ya berarti 3S1 X1 kuadrat. Kemudian kalau A2Y2N ya 3A2 kuadrat X2 kuadrat ini kan. Nah itu nggak sama ini. Berarti yang nomor 1 ini non-linear. Gitu kan. Jadi gampang aja itu. Oke, supaya lebih memahami contoh yang kedua ya. Seperti ini. Maka ya ini kita masukkan ya. Ini kan bentuknya seperti ini. Kita masukkan ini 2 A1X1 N-2 ditambah A2X2 N-2 tambah 5. Ya. Jadi ini kita kalikan semua itu ya. Kalikan semua X1-nya jadinya A1Y1N ditambah ada ketambahan min 5 di sini. Ya. Maka otomatis ini juga non-linear. Walaupun input outputnya itu kan straight line, tapi karena tidak mengikuti superposisi nggak bisa. Nah, kemudian kalau yang ini bagaimana yang terakhir yang nomor 2 non-linear ya. Yang nomor 1 juga non-linear. Sorry. Kemudian yang ini ternyata dia itu linear. Kenapa? Karena ketika kita masukkan ini bla bla bla, Anda cek ke bawah sama ini ya dengan ini. Maka sifatnya sistem yang nomor 3 ini linear. Oke, itu ya secara singkat nanti bisa dilihat sendiri di slide. Nah, kemudian karena kita bicara linear, kemudian yang terakhir tadi kita bicara time invariant, maka kalau kita gabung itu menjadi linear time invariant. Ya, apa itu linear time invariant atau LTI? Linear itu linear system di mana pasangan input outputnya Xn dan Yn itu sifatnya invarian terhadap operasi penggeseran. Ya, jadi nggak berubah itu. Jadi seperti ini ilustrasinya. Ya, ini dan ini. Jadi Xn dimasukkan oleh N jadi Yn. Yn di save jadi Yn minus K. Atau kalau dibalik, di save dulu, baru di linear, tetap hasilnya Yn minus K. Jadi hasilnya sama ini. Ya. Artinya tidak berpengaruh ya. Digeser dulu, baru dilinearkan. Digeser dulu, baru operasi linear. Ataupun di linear dulu, baru dioperasi, itu hasilnya harus sama. Itu berarti linear time invariant system. Nah, apakah ini linear time invariant ya? Linear system LTI, ini LTI atau bukan? LTI atau bukan? Nah ini ya pertanyaannya. Jadi sama. Jadi di sini ya ini saya hapus dulu. Nah ini Yn, Ln, YK sama dengan Ln Lx minus K. Kemudian safety-nya ini. Jadi ini nggak sama atau ini dengan ini kan nggak sama. Berarti not time invariant. Dan yang kedua juga dengan cara yang sama, ya. Ini YK-nya tidak sama, berarti juga not time invariant. Yang terakhir, yang ketiga ini yang keempat ya. Itu yang LTI ternyata yang ketiga. Gitu ya. Ini ternyata sama ini hasilnya ya. YKN, LX ini digeser semua. Kemudian kalau outputnya kita save harusnya juga hasilnya sama. Berarti dia time invariant. Itu cara ngeceknya seperti itu. Jadi mudah sebenarnya. Nggak perlu pakai MATLAB ini ya. Ini hanya di atas kertas. Oke, ini persamaannya jadi 213 itu. Ya, impulse respon dari LTI system itu dinyatakan dengan HN ya. Nah, ini ya. Dinyatakan dengan HN di sini. Kemudian maka operasi dari 213 ini kita sebut sebagai linear convolution sum. Ya. Dinyatakan dengan 214. Ya. Jadi ini kita sebut sebagai linear convolution sum dinyatakan dengan 214. Oke, jadi dengan demikian sistem LTI secara lengkap dikarakteristikan dalam ranah waktu dengan impulse respon HN. Jadi ini ya. Jadi ini konvolusi ini. Ya, konvolusi. Jadi kalau ini ada sistem HN, sistem yang dinyatakan dengan difference equation HN. Kalau saya punya Xn, maka outputnya adalah konvolusi dari Xn dan HN. Ini konvolusi ini.
bukan sekedar perkalian biasa. Jadi Anda saya beri contoh, misalnya yang ada di sini itu adalah medium tanah gitu ya, medium tanah di gunung, pegunungan gitu. Terus ini adalah pergerakan lava di dalam perut gunung ya. Maka YN ini yang kita catat di seismo gitu ya. Seismometer itu yang YN ini. Itu hasil konvolusi dari ini adalah gerakan lava, dan ini adalah persamaan medium. Karena dia menjalar melewati medium, maka ternyata bisa kita dekati ini. Ya cuman ini kan jadi nggak mudah, karena kita nggak tahu persamaan mediumnya gimana, persamaan gerakan lavanya gimana. Karena yang kita tahu hanya ini, tapi di alam seperti ini yang terjadi. Ketidaktahuan kita itu karena tidak tahu inputnya apa, sistemnya kayak apa gitu loh. Yang kita tahu hanya hasil akhirnya, begitu. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan dua hal, yaitu stability and causality, ya, kausalitas, stabilitas dan kausalitas. Nah, stabilitas itu ini pokoknya udah, dia harus memenuhi syarat yang disebut sebagai BIBO, bounded input, bounded output. Jika sistemnya limited nilainya, maka luarannya juga limited, ya. Jadi definisinya ini ya, YT memenuhi ini limited ini ya, tidak boleh. Ini kan tidak ada sama dengan di sini. Berarti tidak boleh tak berhingga ini. Ya, ketika masukannya juga limited, bounded gitu ya. Ini kan ini bounded ini. Jadi ini bounded. Maka outputnya juga bounded. Ya, sama-sama ini bounded. Nah, yang kedua adalah kausalitas. Ini penting nih. Kausalitas itu sistem namanya kausal. Itu pokoknya persamaannya itu hanya bergantung pada nilai saat ini dan masa lalu. Tidak ada ketergantungan untuk input-input masa depan. Maka kita sebut sebagai causality, sistem non-kausal atau anticipatory. Ya. Kalau itu non-kausal, kalau kausal itu non-anticipatory. Ya, ini bisa dinyatakan dengan real time. Ya, dia realisasikan secara nyata, karena kalau secara nyata kita itu hanya mendapatkan masukan-masukan sekarang maupun yang sebelumnya. Kita belum dapat masukan yang masa depan. Nah, masukan masa depan atau masukan pada waktu-waktu mendatang itu hanya bisa kita lakukan untuk rekaman data. Ya, kita bisa melakukan non-kausal ya, non-kausal processing gitu ya. Tapi kalau kausal nggak bisa. Jadi kalau mau real time, ya kita hanya berprinsip pada kausal. Ini baru bisa untuk real time application gitu ya, karena real time application itu application itu ya kita hanya bekerja pakai data sekarang dan yang sebelumnya yang sudah tersimpan sebelumnya. Tapi kalau data itu kemudian kita atau rekaman tadi kita ulang lagi, ya kita bisa sekarang memproses dengan non kausal gitu seterusnya. Nah, sebelum kita melihat konvolusi, saya tunjukkan sekali lagi slide yang bagian terakhir sebelumnya, yaitu mengenai konvolusi. Jadi konvolusi itu kalau dua sequence ya, F dan G di sini kita konvolusi, maka salah satu itu harus di flip dulu, ya, di flip dulu, ya, kemudian digeser. Jadi hasilnya itu ini, ya, ini di flip dulu ya, kemudian digeser. Ini gambarnya di flip, ya, flip, kemudian digeser dikalikan, bedanya itu. Nah, di sini kita tentukan di sini ya, tentukan output YN. Kalau ini kita konvolusikan antara eksponensial dengan unit step, ya. Tapi unit stepnya ini kan, ya, XN-nya inputnya ini, jadi ini masuk. Jadi ini ada HN seperti tadi itu. Nah, Anda diminta menentukan YN. Ini ada XN-nya. Nah, ini ya kita masukkan aja itu di 27+ ini. Kita masukkan, kemudian hasilnya ini ya, kita plot hasilnya seperti itu ya, hampir berupa deret geometrik penjumlahan, kecuali pada bentuk UN minus K ya, tergantung dari nilai N dan K itu kan bentuknya, K-nya itu 10 gitu ya. Ada tiga kondisi ya, kemungkinan 3 kondisi. N-nya lebih kecil 0,
persamaannya ya 0 semua ini ya. Kemudian n-nya dari 0 sampai 9, nggak sampai 10 ini. Persamaannya 219. Kemudian untuk n lebih besar 9 itu menggunakan deret geometrik. Ya. Penyelesaiannya deret geometrik. Oke. Nah, ini jadi outputnya seperti itu ya. Ini kalau ini kan inputnya ini. Ini ada xn inputnya, ini sistemnya. Jadi ini dikonvolusi ya. Dikonvolusi yang ini dengan yang ini. Maka hasilnya ini. Ya, ini result atau outputnya. Oke. Dengan demikian contoh soal tadi dapat diselesaikan sebenarnya menggunakan konvolusi grafik, jadi secara grafik. Nah, pada metode ini Hn-K itu diartikan sebagai folded and shifted versi dari HK. Jadi dilipat dan digeser. Nah, luaran YN itu sebagai ini namanya ya, saya agak susah menerjemahkan, sample sum under the overlap dari XK dan Hn-K. Gitu. Jadi misalnya kayak gini ya, ini contoh berikutnya kita bisa menunjukkan. Nah ini ya, kita punya Xn dan kita punya Hn. Secara ilustratif nanti hasilnya ini. Ya, ini XK dan HK, ini XK dan H-K, beda-beda ya. Ini minus K, Anda perhatikan H2 minus K. Itu graphical convolution. Ya, jadi hasilnya ini ya, hasil keseluruhannya. The complete output ini nanti bisa dicek lagi. Kemudian MATLAB-nya cuman perintahnya conv gitu ya. Perintahnya pakai fungsi conv. Tuh ini seperti di sini. Hasilnya sudah langsung kelihatan. Nah, itu kalau modified menggunakan indeks ya kita menggunakan convm. Ya, itu sudah disediakan di source code-nya. Nah, example 2M itu menggunakan convm ya. Karena dia punya apa indeks ini ya, indeks dimasukkan, maka y-nya itu ini, y-nya ini, kemudian ini adalah indeksnya, ini indeks ya. Hasilnya ini hasil, terus ini indeksnya dari min 4 sampai 7. Nah, berikutnya adalah mengenai revisited, mengenai korelasi. Saya kira yang perlu Anda ketahui ada cross korelasi ya. Ada cross korelasi, ada autokorelasi. Autokorelasi dengan dirinya sendiri. Kalau ini dalam bentuk kebalikannya ini. Ya, kalau ini dengan sinyal lain tapi kebalikannya. Ya, dibandingkan komparasi. Jadi jika dibandingkan dengan operasi konvolusi persamaan 214 dengan korelasi di persamaan 28, maka kita punya hal yang mirip-mirip gitu. Jadi sebenarnya cross korelasi itu konvolusi antara YL dan X minus L. Kalau autokorelasi itu antara XL dan X minus L. Oke. Dapat dihitung menggunakan conv P, M ya. Nah ini contohnya seperti ini. Ini XN-nya ini, kemudian B prototype sequence, dan YN adalah noise corrupted and shifted version. Jadi X-nya itu dimasukkan ke sini. Kemudian ini ada noise ya. Ada noise. Ini kita tulis MATLAB-nya ya, noise sequence-nya pakai sig-sig. Jadi perintahnya cuma sig-add, sig-fold. Ini sudah ada source code-nya. Terus konvolusinya menggunakan konvolusi M karena melibatkan indeksnya. Maka hasilnya ini. Ya, noise sequence 1, noise sequence 2. Ini yang pertama ya. Cross correlation dengan dua versi realisasi noise yang berbeda. Oke ya, gitu. Ini yang mengenai sistem terkait dengan sistem waktu diskret. Jadi ada di situ. Nah, kemudian di bagian 4 kita akan bicara mengenai difference equation. Ya. Jadi semua persamaan yang kita bicarakan bukan differential equation tapi difference equation. Jadi LTE discrete system dapat dinyatakan dengan linear constant coefficient difference equation, bentuknya 221. Ya, bentuknya ini 221 seperti ini. Nah, jika n tidak sama dengan 0, maka kita sebut n-nya itu persamaan bedanya itu ordernya n. Dan ini kan bentuknya rekursif. Ya, untuk menjelaskan ini, untuk menghitung keluaran saat ini melibatkan nilai masukan dan nilai keluaran yang dihitung sebelumnya. Ini kan. Jadi ini ada yn minus k, ini ada xn minus k.
Jadi ini mesti nanti ada output yang dihitung sebelumnya di sini. Ya, kalau ini kan jelas ini. Ini kan inputnya. Itu yang perlu Anda ketahui. Nah, misalkan saja persamaan tersebut dihitung maju ya dari minus tak berhingga sampai plus tak berhingga, maka yang 21 ini bisa kita tulis ulang menjadi 22. Ya, kita jadikan satu ini seperti ini. Nah, solusi tersebut dapat diperoleh dalam bentuk ini. Ya, YN sama dengan YH ditambah YP. Ya, YH itu adalah bagian homogen. Ya, yang YH itu ini ya. Solusinya ini kita sebut sebagai itu ZK, di mana K dan N itu roots atau kita sebut sebagai natural frequency dari karakteristik equation ini. Ya. Jadi yang perlu diperhatikan itu bahwa ini adalah persamaan sistem. Ya. Terus Anda bedakan nanti dengan persamaan sinyal. Jadi ada persamaan sistem, persamaan sinyal. Ini kita bicara persamaan sistem. Jadi dia punya karakteristik ini. This characteristic equation is important dalam menentukan stabilitas dari sistem. Ya, jika dia akar-akar dari ZK, ini kan dia karena dia order ya polinomial, maka causal system yang dinyatakan dengan 22 tadi, ini ya, itu stabil. Ya. Kalau YP itu dinyatakan dengan right hand side dari 21. Nah, implementasinya ternyata menggunakan perintah filter. Ya, karena filter itu kan sebenarnya ya mirip dengan konvolusi. Nah, ini kalau misalnya menggunakan ini kan ada impuls ya, impuls dalam bentuk Z itu kalau pakai MATLAB. Nah, ini contohnya ini ya. Difference equation ini hitung dan plot impulse response. Hitung dan plot step response. Apakah sistemnya stabil? Nah, itu kan. Jadi yang pertama ini impulse response. Ini step response gitu ya. Jadi hasilnya kayak gini ya. Jadi menuju 0 ini. Ini juga menuju suatu titik 1. Nah, maka otomatis kalau magnitudenya ya. Sorry. Ini tadi yang X ya. Untuk menentukan stabil kita harus menentukan HN. Ya, sum dari HN. Nah, HN-nya itu macam-macam. HN-nya ini ya. Sum angkanya itu. Ya, oke. Jadi angkanya itu nggak boleh tak berhingga itu, harus tertentu itu kalau stabil itu ya. Kemudian akar-akarnya bagaimana? Which imply the system is stable. As alternate approach is to use the stability condition menggunakan fungsi roots. Nah, di sini kalau magnitude maupun rootnya itu kurang dari 1 maka stabil. Kalau lebih dari 1 dia nggak stabil. Ya, itu kalau berdasarkan akar-akar persamaan yang dihitung seperti itu syaratnya. Oke, contoh 212 ini juga mirip gitu ya. Impulse respon, Anda nanti bisa mempelajari lagi ini penyelesaiannya. Kemudian ini MATLAB-nya ya, nanti bisa diperhatikan juga. Nah, kemudian yang di bagian akhir penerapannya bisa pada rangkaian electronics, yaitu pengertian mengenai zero input and zero state. Zero input itu adalah yang pertama pada saat VT sama dengan 0. Kalau zero state itu pada saat kondisi 0. Itu dicontohkan pada rangkaian RC. Nah, pada perusahaan digital, persamaan beda itu diselesaikan dalam forward in time. Ya, maju dari N sama dengan 0 dan seterusnya. Sehingga diperlukan kondisi awal pada XN dan YN untuk menentukan keluaran dari N lebih besar sama dengan 0. Maka persamaan bedanya kan ditulis di 224. Nah, berdasarkan kondisi awal itu ya, ini ya, kondisi awalnya ini. Maka pokoknya di sini YN itu merupakan solusi dari gabungan zero input solution maupun zero state solution. Zero input solution itu apa sih? Solusi yang terkait dengan kondisi awal saja, ya, jika ada gitu ya. Kalau zero state itu kondisi terkait dengan XN saja, ya, dengan asumsi bahwa inisial kondisinya 0 gitu. Jadi itu namanya zero state. Jadi itu yang perlu Anda ketahui.
dan itu merupakan bagian akhir pengertian dari sistem waktu diskrit. Dengan demikian kita sudah selesai membicarakan mengenai sinyal dan sistem waktu diskrit. Semoga ini sudah bisa melengkapi konsep dasar, karena di bagian awal ini mengenai sinyal dan sistem waktu diskrit ini, ya, itu merupakan konsep yang harus dipahami sebelum nanti kita masuk. Nah, berikutnya nanti kita akan lanjutkan dengan materi-materi yang sudah mulai tools, walaupun di sini juga ada tools ya. Konvolusi itu salah satu alat dalam signal processing dan mudah sekali dipahami. Termasuk pengertian yang terakhir ini kan, selain signal processing ternyata bisa juga dipakai untuk rangkaian elektronik ya, dengan memberikan persamaan beda. Begitu ya, oke ya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.